Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Science di Science Education. Hari ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya, yaitu anatomi fisiologi dari sistem pernapasan manusia ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan mulai. Fisiologis itu adalah fungsinya, gimana caranya. Nah, ini adalah gambar gimana caranya mekanisme dalam bernafas. Dalam inhalasi atau menghirup nafas, apa sih mekanismenya? Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung atau mulut, masuk ke dalam paru-paru, dan di sini bekerja adalah diafragma. Diafragma ini dia melebarkan space-nya ke dalam sehingga udara yang ada di luar bisa masuk ke paru-paru. Nah, ketika exhalation atau pembuangan udara atau menghembuskan nafas di dalam paru-paru ini, diafragma bekerja itu mendorong dari paru-paru sehingga paru-paru tersebut mengecil lalu mengeluarkan karbon dioksida. Kita bisa lihat inilah perbedaannya. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Mekanisme respirasi yaitu meliputi inspirasi yang saya bilang tadi, yaitu memasukkan udara ke paru-paru. Ekspirasi yaitu mengeluarkan udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi relaksasi otot-otot tulang rusuk dan otot diafragma. Jadi nggak cuma diafragma aja, jadi dia bisa di atas juga. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada inspirasi atau pemasukan udara ke paru-paru. Ini yang lebih detailnya ya. Otot-otot interkostal berkontraksi akibat tulang-tulang yang terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi besar, ekspansi, dia membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Ini membesar, tekanannya jadi kosong, tekanan udara dari luar jadi masuk. Ini adalah proses inspirasi. Selanjutnya adalah ekspirasi. Ekspirasi adalah mekanismenya otot-otot interkosta. Ini nih otot-otot interkosta. Akibatnya berelaksasi, akibatnya tulang rusuk turun. Relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Akibatnya, relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Jadi kecil. Rongga dada mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibatnya, udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Nah, ini ada gambar seberapa banyak sih sebenarnya volume dari kita menghirup nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, ini mili ya. Total kapasitasnya range-nya antara 4.800 dan total paru-parunya itu bisa sampai 6.000 ml atau 6 liter ya. Ketika inspirasi volumenya bisa sampai 3.100. Nah, dan ekspirasi itu biasanya 1.200. Nah, ini residual itu yang mengendap. Oke, ini adalah kimianya. Tadi adalah mekanisme fisikanya, sekarang adalah mekanisme kimianya. Di dalam alveolus, udara yang mengandung oksigen dipertukarkan ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida di dalam darah dikeluarkan ke alveolus. Pengikatan oksigen. Alveolus memiliki oksigen lebih tinggi daripada oksigen di dalam darah. Oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, oksigen sebagian besar 98% diikat oleh hemoglobin Hb, sel darah merah, yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin HbO2. Selain diikat oleh hemoglobin,
Sebagian besar oksigen larut di dalam plasma darah, yaitu 2%. Setelah berada di dalam darah, oksigen kemudian masuk ke dalam jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan oksigen. Nah, yang tadi adalah inspirasi pemasukan oksigen ke dalam tubuh, ini adalah ekspirasi atau pengeluaran karbon dioksida. Di jaringan, karbon dioksida lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika oksigen di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka karbon dioksida di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika karbon dioksida berada di dalam darah, sebagian besar 70% CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat. 20% karbon dioksida akan terikat oleh hemoglobin pada eritrosit, sedangkan 10% karbon dioksida lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah, karbon dioksida dibawa jantung, kemudian di jantung, karbon dioksida dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi, atau kita mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas. Ini adalah gambarannya. Ini di alveoli ya, ini yang di paru-paru. Di paru-paru ada oksigen tinggi, yang biru pekat. Nah, ini masuk ke dalam hemoglobin dan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, di sini karbon dioksida pindahlah ke paru-paru. Dari paru-paru pindahlah keluar. Ini ya. Nah, ini adalah gambar dari bagian dalamnya paru-paru ya. Udara masuk melalui bronkiole. Nah, ini biru ini vena ya. Nah, yang merah ini arteri. Nah, ini gambar alveolisnya. Ini blood vessel itu maksudnya pembuluh darah. Nah, ini dia gambarnya juga. Sel darah merah yang penuh dengan oksigen masuk, sel darah merah yang penuh dengan karbon dioksida keluar. Begitu terus, ini adalah proses difusi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli dilakukan. Pernafasan terdiri dari 4 proses. Yang pertama, ventilasi, keluar masuknya udara karena adanya selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus. Yang kedua adalah distribusi, pembagian udara ke cabang-cabang bronkus. Yang ketiga, transportasi dan distribusi. Di dalam transportasi O2 dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel. Difusi O2 dan karbon dioksida antara darah dan alveoli. Pertukaran gas antara alveoli dan kapiler dipengaruhi oleh tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfer. Yang keempat adalah perfusi, aliran darah yang membawa oksigen ke jaringan. Nah, ini dia sistem dari aliran darah yang terdapat oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru ini terdapat karbon dioksida dan oksigen. Dari ventilasi, ventilasi ini maksudnya adalah mekanisme kita sedang bernafas ya. Dari sini, dari oksigen ini diberikan ke dalam sel, didistribusikan masuk ke jantung, diberikan ke seluruh tubuh. Sudah dipakai, hasilnya menjadi karbon dioksida, dipompa lagi oleh jantung dan dikeluarkan lagi ke paru-paru. Begitu terus siklusnya. Nah, jenis respirasi ada 2. Respirasi eksternal, oksigen dibawa dari udara luar sampai ke kapiler. Yang kedua adalah respirasi internal, oksigen dari kapiler sampai ke sel pada jaringan. Ini dia yang dinamakan
respirasi eksternal. Ini oksigen, ini merah. Deoxygenated blood itu yang biru ya. Hampir sama seperti tadi yang saya jelaskan. Ini respirasi internal. Kalau tadi eksternal itu terjadi di organ-organnya, nah ini terjadi di selnya. Ventilasi, udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru karena selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus oleh kerja mekanik otot-otot. Difusi, stadium kedua proses respirasi mencakup proses difusi. Gas-gas melintasi membran antara alveolus kapiler yang tipis, tebalnya kurang dari 0,5 um. Kekuatan pendorong untuk perpindahan ini adalah selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas. Transportasi oksigen di dalam darah, oksigen itu ditransportasi dari paru-paru ke jaringan melalui dua jalan. Yang pertama secara fisik larut dalam plasma, atau yang kedua secara kimia berikatan dengan hemoglobin sebagai oksihemoglobin. Ikatan kimia oksigen dan hemoglobin ini bersifat reversibel. Transportasi karbon dioksida di dalam darah, transportnya dari jaringan paru-paru melalui tiga, secara fisik larut dalam plasma, berikatan dengan gugus amino, hemoglobin dalam sel darah merah 20%, ditransfer sebagai bikarbonat plasma 70%, dan dengan reaksi seperti ini, karbon dioksida ditambah air jadi H2CO3 sama dengan H plus HCO3. Secara garis besar bahwa paru-paru memiliki fungsi sebagai berikut. Terdapat permukaan gas, yaitu mengalirkan oksigen dari udara atmosfer ke darah, vena, dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari alveoli ke udara atmosfer. Menyerang bahan beracun dari sirkulasi. Yang ketiga reservoir darah, dan yang keempat fungsi utama adalah pertukaran gas. Kontrol pernapasan. Pusat pengaturan pernapasan adalah medula oblongata dan pons. Itu terdapat di belakang leher kita ya. Jadi harus hati-hati. Respirasi normal antara 12-15 kali per menit. Jadi kita bernapas itu range-nya antara 12-15 kali. Pada kondisi tertentu frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun. Yang menaikkan atau menurunkan kecepatan respirasi adalah medula oblongata dan pons. Jadi ketika kita sangat butuh oksigen, otomatis si medula ini atau medula oblongata dan pons ini itu merespon untuk nafas lebih cepat. Untuk kontrol pernapasannya, otot pernapasan diatur oleh neuron dan reseptor pada pons dan medula oblongata. Faktor utama pengaturan pernapasan, respon dari pusat kemoreseptor dalam pusat pernapasan terhadap tekanan parsial, karbon dioksida, dan pH dari darah, arteri. Untuk kontrol pernapasannya, ini gambarannya. Nah, ini untuk refleks batuk. Batuk merupakan refleks fisiologis kompleks yang melindungi paru-paru dari trauma mekanik, kimia, dan suhu. Batuk juga merupakan mekanisme pertahanan paru-paru yang alamiah yang menjaga agar jalan nafas tetap bersih dan terbuka dengan jalan mencegah memasuknya benda asing ke saluran nafas dan mengeluarkan benda asing atau sekret yang abnormal dari dalam saluran nafas. Batuk juga membantu melindungi paru dan dari aspirasi, yaitu masuknya benda asing dari saluran cerna atau saluran napas bagian atas, mulai dari tenggorokan, trakea, bronkus, bronchiole, sampai ke jaringan paru-paru. Inilah respon batuk. Rangsangan pada medula oblongata, jadinya 2,5 liter udara diinspirasikan. Epiglotis dan pita suara menutup rapat udara dalam paru-paru. Otot berkontraksi kuat mendorong diafragma
Akhirnya pita suara dan pelvis tiba-tiba terbuka lebar sehingga udara tertekan dalam paru-paru keluar dengan cepat membawa benda asing yang terdapat pada jalan napas. Gitu. Refleks bursi sangat mirip dengan refleks batuk, kecuali bahwa refleks ini berlangsung pada saluran hidung, bukan pada saluran nafas bagian bawah. Rangsangan yang menimbulkan refleks bersin adalah iritasi dalam saluran hidung. Impuls aferen berjalan dalam nervus kelima menuju medula di mana refleks ini dicetuskan. Terjadi serangkaian reaksi yang mirip dengan refleks batuk, tapi uvula ditekan sehingga sejumlah besar udara dengan cepat melalui hidung. Dengan demikian membantu membersihkan saluran hidung dari benda asing. Itu adalah fisiologisnya dari sistem pencernaan. Mohon maaf, sistem pernafasan manusia. Jika ada yang ingin bertanya, boleh di komen. Jika bermanfaat, boleh di like. Mohon maaf jika ada salah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.